Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan mosi debat atau bagaimana menyusun debat. Kadang kita menemui ada beberapa pernyataan, kemudian diminta untuk menentukan mosi debat berdasarkan pernyataan tersebut. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana cara menentukan mosi debat. Sebelum masuk pada penjelasan menentukan mosi debat, saya akan mengajak kalian mengingat terlebih dahulu mengenai definisi debat. Seperti biasa, saya mengambil dua sumber untuk definisi debat. Yang pertama adalah menurut Ma'arif, mosi merupakan topik yang akan diperdebatkan oleh para peserta debat. Ya, jadi mosi ini adalah basic atau dasar atau bahan yang nantinya digunakan sebagai bahan perdebatan oleh peserta debat. Itu menurut Ma'arif. Kemudian pengertian kedua atau definisi menurut Hendrikus, mosi yaitu tema atau topik yang sedang atau akan dibicarakan dalam suatu debat. Intinya sama, definisi mosi menurut Ma'arif maupun menurut Hendrikus, bahwa yang namanya mosi itu merupakan topik yang digunakan untuk debat atau yang akan diperdebatkan oleh peserta debat. Begitu ya. Saya rasa pada pembelajaran sebelumnya juga saya sudah sedikit menyinggung mosi. Ya, jelas sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Kemudian bagaimana suatu topik itu bisa menjadi mosi? Tentu saja ada beberapa syarat agar topik itu bisa menjadi mosi dalam debat. Mari kita perhatikan, syarat yang pertama adalah mengandung kesederhanaan alias tidak melebar kemana-mana, fokus pada satu titik pembicaraan, ya. Kemudian jelas, tidak ambigu, sehingga tim debat bisa mengungkapkan argumennya dengan baik, baik itu argumen pro maupun argumen kontra. Kemudian padat, mosi itu harus padat, ya, mengandung tidak bertele-tele, tetapi jelas dan padat. Merupakan satu kesatuan. Tegas, ya. Mosi itu, sebuah mosi atau topik dalam debat itu harus tegas. Kemudian jelas tadi sudah ya. Spesifik. Spesifik itu sama dengan ini. Maksudnya sama dengan kesederhanaan. Spesifik itu khusus. Jadi tidak melebar kemana-mana. Kalau misalnya mosi itu ingin menyajikan tentang hukuman di sekolah, maka harus fokus hukumannya dalam bentuk apa? Misalnya hukuman fisik, larangan hukuman fisik. Jadi spesifik atau khusus, ya. Itu syarat mosi dalam debat. Kemudian bebas dari prasangka. Maksudnya bebas dari prasangka ini adalah tidak memihak, tidak ada keberpihakan. Kalau itu merupakan mosi mengenai pemerintahan, maka tidak ada keberpihakan kepada pemerintah ataupun yang non pemerintah. Jadi betul-betul netral. Begitu ya. Itu syarat mosi dalam debat. Kemudian bagaimana ciri mosi dalam debat? Menurut Ma'arif,
ciri mosi dalam debat adalah fokus pada suatu peristiwa. Seperti tadi Ibu contohkan bahwa ketika akan mengangkat sebuah topik tentang hukuman fisik di sekolah, maka harus mengerucut, ya. Hukuman maksudnya ya, hukuman di sekolah untuk kedisiplinan, maka harus mengerucut. Hukuman itu dalam bentuk apa? Begitu ya. Misalnya hukuman fisik, tuliskan, dikerucutkan. Misalnya larangan hukuman fisik. Nah, itu sudah mulai mengerucut. Jadi fokus pada satu peristiwa. Tidak hanya hukuman saja. Kalau hukuman itu masih sangat luas, bisa dia hukuman fisik, bisa hukuman mental, ya. Itu yang dimaksud dengan fokus pada suatu peristiwa. Jadi mengerucut. Jelas sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, bagaimana ciri mosi yang kedua? Ciri yang kedua adalah mempunyai solusi, ya. Bahwa mosi yang akan diperdebatkan ini dipastikan ada solusinya, baik itu solusi dari tim pro maupun solusi dari tim kontra. Jadi mosi itu tidak bisa bersifat ngambang, ya. Mosi itu harus ada solusi, makanya dia juga harus fokus pada suatu peristiwa. Jelas sampai di sini ya. Kemudian ciri yang ketiga. Nah, ini yang sudah tadi terdapat juga dalam syarat mosi. Mosi itu tidak memihak, begitu ya. Jadi mosi ini harus netral. Ketika menyajikan mosi ini harus netral, tidak berpihak pada pihak manapun, atau tidak berat sebelah antara yang pro maupun yang kontra. Karena ada mosi yang disajikan namun lebih cenderung ke pro, ke persetujuan. Itu juga tidak bisa dikatakan mosi yang baik. Mosi yang baik itu harus tidak memihak, baik pada tema tertentu. Misalnya mosi itu topiknya adalah mengenai pemerintahan. Dia tidak boleh memihak lebih condong ke pemerintahan ataupun ke non-pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud tidak memihak ini juga tidak berat sebelah. Artinya lebih bisa dikembangkan oleh tim pro atau tim kontra daripada dikembangkan oleh tim lawan. Jelas ya? Tidak berat sebelah ini artinya adalah tidak lebih mudah dikembangkan oleh salah satu tim. Jelas ya? Ini yang dimaksud dengan mosi tidak memihak. Sampai di sini jelas? Baik, selanjutnya. Ciri yang keempat, mosi biasanya tersirat atau tersurat dalam judul debat. Ini tidak selalu tersirat dalam judul debat, tidak selalu tersurat, namun biasanya tersirat ya dalam judul debat. Sampai di sini jelas? Kalau ada yang belum jelas, seperti biasa bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Selanjutnya, menarik ya. Jadi ciri mosi berikutnya adalah menarik. Menarik yang dimaksud di sini adalah menarik untuk diperdebatkan, menarik untuk dicari solusinya, kemudian merupakan hal-hal yang faktual yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh khalayak atau masyarakat umum. Itu yang dimaksud dengan menarik ya. Selanjutnya, terbatas pada bidang tertentu. Ini sama sebetulnya dengan fokus pada suatu peristiwa ya. Jadi mengerucut atau dibatasi pada bidang tertentu. Satu mosi, satu bidang, satu peristiwa.
Begitu ya. Jelas ya sampai di sini ya. Baik. Kemudian bagaimana contohnya? Ini saya contohkan ketika kalian menemui soal yang berupa pernyataan dan kalian diminta untuk menentukan mosinya. Ingat, ketika menentukan mosi, kalian harus memahami terlebih dahulu syarat mosi dan ciri mosi. Sehingga kalian bisa menentukan mosi ketika disajikan pernyataan. Ini yang saya contohkan adalah pernyataan dari tim pro atau tim afirmasi. Ya. Hukuman fisik tidak dapat disamakan dengan tindak kekerasan karena hukuman fisik tidak terpaku pada jeweran atau bentakan. Namun, pada zaman sekarang ini, hukuman fisik sudah direvitalisasi dalam bentuk hukuman fisik sosial yang sesuai dengan tindakan pelanggar. Sehingga tidak hanya mengena pada kepribadian, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan dan perkembangan psikologi anak. Ini adalah salah satu contoh pernyataan atau argumen dari tim afirmasi. Mari kita lihat agar bisa menentukan mosinya. Di sini ada beberapa kata yang diulang, ya. Otomatis kata yang diulang ini merupakan fokus peristiwa atau fokus bidangnya. Di sini yang sering diulang adalah hukuman fisik. Ya. Hukuman fisik. Ini fokus peristiwanya berarti hukuman fisik. Karena ini pernyataan afirmasi atau pro, di sini dia menguatkan bahwa tidak masalah menerapkan hukuman fisik, begitu kan ya? Nah, berarti mosi apa ya kira-kira yang tepat? Yang tepat di sini ada psikologi anak, ya. Psikologi anak ini juga berkaitan dengan sekolah, lembaga ya. Berarti ini terkait dengan penerapan hukuman fisik di sekolah. Ya. Karena ini pro, dia mendukung hukuman fisik, ya. Maka mosinya adalah seperti ini. Nah, tadi pernyataan dari tim pro mengatakan bahwa hukuman fisik tidak masalah, begitu kan, untuk menguatkan psikologi anak. Nah, maka mosinya adalah larangan hukuman fisik dalam segala bentuk memberikan peluang peserta didik tidak disiplin. Ini adalah mosi yang sesuai dari contoh pernyataan tadi. Kenapa? Karena contoh tadi merujuk pada bahwa hukuman fisik itu tidak masalah untuk psikologi anak. Karena hukuman fisik banyak macamnya, banyak jenisnya. Sehingga ketika hukuman fisik ini dilarang, maka peluang untuk tidak disiplin peserta didik besar. Ya kan? Maka inilah mosinya. Sampai di sini jelas? Baik, kalau belum jelas silahkan bisa ditanyakan, dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kalau misal pertanyaan kalian membutuhkan video lanjutan, saya akan membuatkan video lanjutannya. Begitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah menyimak. Ibu harap kalian memahami. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah.
dan selalu semangat belajar. Ibu Airis sekian, wassalamualaikum warahmatullahi